Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Paroki Santo YouTube. Karena misanya di YouTube ya, jadi Paroki Santo YouTube. Maka yang viral sekarang ini ya viralnya lagi misa online gitu loh. Meskipun banyak umat yang mengatakan nggak enak, kayaknya kurang lengkap dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa juga yang mengatakan enak gitu ya. Karena apa? Nggak ribet. Nggak ribet, nggak usah mikirin baju apa. Ya bajunya yang penting rapi aja. Lantas nggak usah cari-cari tempat parkir. Nggak usah cari-cari tempat duduk di gereja gitu ya. Dan yang paling dia bikin senang dengan misa online adalah nggak ada kolekte. Ya, ini ada beberapa, nggak banyak yang mengatakan hal itu kepada saya. Dan memang di YouTube itu banyak yang viral ya, video-video yang viral, lalu kita bisa mengetahuinya gitu. Yang paling terakhir ini yang beberapa minggu ini adalah Dalgona Coffee itu ya. Mereka viral dengan membuat kopi Dalgona itu. Ada teman saya yang bisa membuat itu, lalu kemudian saya tanya-tanya kan, gimana cara buatnya gitu loh. Terus kemudian sama dia dikasih videonya. Ada saya mencoba untuk membuat Dalgona Coffee itu ya. Percobaan pertama saya langsung gagal. Karena apa? Karena baru niat doang ya. Baru niat saja saya udah gagal. Saya baru niat mau membuat tetapi kemudian tidak melakukannya. Ya samalah kayak orang-orang Katolik gitu kalau mau bertobat gitu kan mulainya dari niat doang kan. Baru niat sih mau bertobat, berhenti dari dosanya, tetapi ya kemudian nggak dilakukan juga, tetap aja berada di dalam dosa. Percobaan yang kedua, saya coba lagi, saya sudah mengumpulkan niat, lalu sudah mempersiapkan waktu juga. Ternyata ketika saya ngecek kopinya, kopi saya tidak ada di pastoran, kopinya nggak ada di pastoran. Lantas jadinya gagal lagi, percobaan kedua saya udah gagal lagi. Ya sama kayak kita kalau bertobat ya, kalau kita bertobat, kita udah mulai jalan dengan baik, tidak mengulangi dosa dan kesalahan, terlalu ada mulai hambatan sedikit, lalu kemudian ya jatuh lagi ke dalam dosa. Sama lah, mirip-mirip kayak gitu. Lantas percobaan ketiga, udah saya lengkapin semua materinya, niat sudah saya bangun, lalu saya mulai mencoba untuk mengaduk itu semua. Jadi kopi Dalgona itu perlu diaduk dengan semangat 45 rupanya ya. Diaduk terus, saya aduk sambil nonton berita di TV. Beritanya habis, kopinya tetap cair, tidak kental-kental. Kok ini kopinya masih tidak berubah warna, padahal mestinya jadi coklat, ini tetap hitam. Ini bagaimana ini, saya nggak ngerti. Akhirnya ternyata percobaan ketiga saya menjadi gagal lagi. Saya tanya kepada teman saya yang tadi ahli itu kan. Lalu kemudian saya bikin lagi. Saya aduk lagi. Aduk lagi. Terus aduk akhirnya mengental dan akhirnya berhasil gitu ya. Berhasil mengental. Lalu kemudian saya campur di atas susu yang dingin. Saya foto, saya kirim ke teman saya itu kan. Ternyata teman saya bilang, wah itu masih kurang mengembang itu. Wah masih gagal ternyata percobaan keempat saya itu masih gagal. Tetapi tetap saya coba untuk berusaha. Bahkan ketika di Instagram saya nanya udah percobaan keberapa kali sampai berhasil. Yang menanggapi pertanyaan saya itu ada 15 orang yang bilang di atas 2 kali itu ya. 3 kali sampai 4 kali. Bahkan ada yang berkali-kali nyoba belum berhasil. Ternyata ini sulit juga ya. Tapi untung aja ini baru percobaan terkait dengan kopi dan mungkin ada yang mengalami juga udah mencoba berkali-kali sampai akhirnya menyerah dan tidak mau mencoba lagi gitu loh. Dan perlu untuk membuat suatu perjuangan yang luar biasa untuk membuat kopi ini. Dan inilah yang saya kira juga perlu untuk kita cermati di dalam perayaan Malam Paskah ini ya. Perjuangan yang luar biasa bagaimana Tuhan mencintai kita. Perjuangan yang luar biasa bagaimana Tuhan mencintai kita. Coba saja kita dengarkan dari bacaan pertama tadi, penciptaan itu udah luar biasa dibuat oleh Tuhan. Manusia udah sangat luar biasa dibikin seperti gambar dan rupanya, rupa Allah, lalu kemudian ditempatkan di tempat yang terbaik juga. Itu sudah sangat luar biasa perjuangan Tuhan mencintai kita. Lantas di dalam bacaan yang kedua tadi juga di dalam kitab Keluaran dikisahkan bagaimana Tuhan berperang melawan bangsa Mesir juga. Sampai kata-kata prajurit Firaun, mari kita kembali karena Tuhanlah yang berperang melawan kita. Bukan bangsa Israel, tetapi Tuhan yang berperang. Begitu mencintainya sampai-sampai orang Israel sangat dilindungi dan juga berbagai macam kendala yang dihadapi oleh mereka diatasi oleh Tuhan.
Demikian juga di dalam bacaan Injil sampai akhirnya Tuhan Yesus Kristus itu hadir. Dia mau turun ke dunia dan akhirnya menyelamatkan umat manusia melalui wafat dan kebangkitannya. Tetapi apa balasan kita terkait dengan perjuangan-perjuangan Tuhan yang begitu hebat itu? Rasanya kita tetap berdosa gitu ya. Kita tetap melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita tetap mengulanginya terus-menerus. Makanya saya membayangkan kenapa manusia ini terus-menerus berdosa, jangan-jangan nanti lama-kelamaan Tuhan itu bisa baper gitu ya. Tuhan bisa sampai baper, lalu kemudian Tuhan saking bapernya sama manusia, dia ambil HP-nya, dia mau WhatsApp manusia gitu ya. Diketik sama dia, aku sudah tidak peduli. Ternyata mencintaimu itu selalu melukaiku gitu ya. Lantas manusia menerima itu, dia kaget, lalu kemudian dibalas lagi sama manusia ya. Boleh kamu marah, asal bolehkan juga dirimu untuk diredakan. Lantas nggak dibalas-balas sama Tuhan ya kan. Karena saking bapernya, saking sakit hatinya, nggak dibalas-balas. Akhirnya manusia karena nggak dibalas-balas, cuman dibaca doang. Dia ngetik P, terus-terusan kayak gitu, P. Saya juga nggak ngerti kalau nggak dibalas-balas kenapa mesti P sih. P, diketik gitu ya. Akhirnya dibalas sama Tuhan pakai emoji gitu ya. Pakai emojinya muka yang marah, yang lagi ada hembusan angin gitu ya, keluar cuas gitu ya, sambil marah-marah. Wah, manusianya kaget. Ternyata dibalas lagi sama Tuhan. Pakai muka yang marah, pakai stiker kali ini. Mukanya marah, ada tulisannya dongkol gitu. Dongkol. Ya, itu hanya imajinasi saya ya, bukan ajaran resmi gereja terkait dengan Tuhan Allah itu. Tetapi yang saya yakini adalah Tuhan Allah nggak mungkin melakukan tindakan itu, nggak mungkin dia sampai baper karena perjuangannya untuk mempertobatkan manusia, terus-menerus tidak ditanggapi oleh manusia. Tetapi dia terus-menerus mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa kita itu begitu berharga di mata dia. Maka apa yang ingin dia sampaikan kepada kita setiap hari, setiap saat itu adalah kata-kata ini ya. Hai manusia, kamu berharga, kamu berhak dicintai, dan kamu layak diterima. Kata-kata itulah yang terus-menerus disampaikan oleh Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Manusia, kamu berharga, kamu berhak dicintai, kamu layak untuk diterima. Meskipun segala dosa kita, meskipun segala kesalahan kita, dia akan terus-menerus mencintai kita, dan dia terus berjuang untuk memperoleh cinta kita itu. Dan disinilah justru kita diajak untuk bisa bekerja sama dengan dia. Ketika kita menyadari bahwa melalui pembaptisan, kita telah disatukan dengan Kristus. Katakan di dalam bacaan epistola tadi, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Maka di sini kita diajak untuk bekerja sama dengan Allah. Bukan lagi berjuang untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri, melainkan kita diajak juga untuk berjuang, menemukan bagaimana Allah mengasihi kita, dan akhirnya kita pun juga melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Dan kali ini, Allah memerintahkan kepada kita, kata-katanya adalah, janganlah takut, dan janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Ada apa di Galilea? Di Galilea adalah kenangan kebersamaan antara Yesus dengan para muridnya. Mulai dari pelayanan, mulai dari panggilan pertama murid-muridnya. Mereka semua itu mengalami kenangan-kenangan indah dan ingatan kebersamaan di Galilea itu. Kita pun diajak untuk sampai kepada Galilea itu. Bagaimana kenangan-kenangan indah kita di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan kita rasakan. Meskipun di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, kita dipenuhi dengan rasa khawatir, dipenuhi dengan rasa ketakutan, bahkan penuh dengan rasa kesedihan. Apalagi kalau kita mendengar juga berita-berita semakin banyaknya orang yang terkena wabah. Bahkan orang-orang yang kita kenal sekalipun sudah mulai terkena juga atau bahkan menjadi korban. Maka disitulah kita perlu diajak untuk terus-menerus kembali ke Galilea. Dan kita
semakin diteguhkan untuk menghayati kata-kata Yesus sendiri, janganlah takut. Janganlah takut, sebab masih ada harapan-harapan yang bisa kita temukan di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kita ini. Seperti halnya tadi, kegelapan lalu mulai muncul lilin kecil itu. Nyala lilin kecil itulah yang menunjukkan adanya harapan di dalam kehidupan kita yang mungkin penuh dengan kegelapan di masa sekarang ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus-menerus berjuang untuk tetap setia kepada harapan akan Kristus dan tetap setia untuk memaknai kebangkitan ini sebagai kesempatan kita melihat kembali kenangan dan kebersamaan kita dengan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya.